Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman khususnya, yaitu Allah meletakkan kebahagiaan berada dekat dalam dirinya, dekat dengan dirinya. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami. Dalam kasih sayangnya, Allah menjadikan kebahagiaan itu dekat. Dan kebahagiaan itu bisa digapai oleh siapa saja yang berstatus sebagai orang yang beriman, baik dia kaya ataupun dia tidak tertitipkan harta, baik dia sehat ataupun dia dalam kondisi kurang sehat, baik dia wanita maupun laki-laki, dia orang Arab ataupun bukan orang Arab. Selama dia beriman, maka kebahagiaannya berada dekat dengan dirinya. Allah tetapkan kebahagiaan itu dekat sekali dengan dirinya, dan semuanya berhak untuk bahagia. Orang beriman yang sehat, dia berhak dan bisa bahagia. Orang beriman yang sakit, dia pun berhak dan bisa menggapai kebahagiaan. Orang beriman yang dititipkan harta oleh Allah, dia bisa bahagia. Orang beriman yang tidak tertitipkan harta oleh Allah, dia pun bisa bahagia. Orang beriman yang memiliki ilmu, yang diberikan titipan ilmu oleh Allah, dia bisa berbahagia. Orang beriman yang tidak ketitipan ilmu oleh Allah, dia pun bisa berbahagia. Dan kita semua, kaum muslimin ataupun manusia secara umum, menyatakan kebahagiaan itu adalah ketentraman jiwa. Kebahagiaan itu kenyamanan jiwa. Kebahagiaan itu adalah berada dekat dengan diri kita. Kebahagiaan itu letaknya ada di hati kita. Kebahagiaan itu letaknya ada di hati kita. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan untuk orang beriman jauh dari dirinya.
Allah tidak meletakkan kebahagiaan untuk orang beriman pada hartanya. Allah tidak meletakkan kebahagiaan orang beriman pada kekurangan hartanya. Allah tidak meletakkan kebahagiaan orang yang beriman pada kesehatannya. Allah tidak meletakkan kebahagiaan orang beriman pada kurang sehatnya. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan orang beriman dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi nyaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang sedang mencari kebahagiaan. Perhatikan ayat yang mulia ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang beriman, dia hanya bisa mencapai ketenangan jiwanya sebagaimana disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Kebahagiaan orang beriman itu tidak bisa dicapai dengan apapun juga kalau dia beriman pada Allah. Kalau dia beriman dengan keimanan yang baik, dia hanya bisa bahagia dengan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Maka siapapun selama dia berstatus sebagai orang yang beriman, baik dia ketitipan harta, baik dia tidak ketitipan harta, baik dia diberikan kesehatan ataupun dia diberikan penyakit oleh Allah, dia diberikan kelapangan ataupun dia diberikan kesempitan, dia diberikan kepintaran ataupun dia tidak diberikan kepintaran, selama dia punya resep untuk bahagia, maka dia akan bahagia. Inilah kebahagiaan yang hakiki, yaitu seseorang saat mengingat kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Ketenangan itu bukan saat kita melihat seberapa banyak harta kita. Ketenangan itu bukan melihat seberapa mewah yang kita punya. Allah menetapkan ketenangan itu ada dekat dengan diri kita. Setiap kita, khususnya orang beriman, bisa berbahagia jika dia menempuh yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana dia menjadi sesosok manusia mengejar kebahagiaannya dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir pada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian kita mengira kebahagiaan kita ada dengan menumpuk-numpuk harta. Sebagian kita bahagia itu dengan setinggi-tingginya jabatan. Silakan kita jujur kepada diri kita masing-masing. Bukankah pertambahan jabatan, bukankah pertambahan harta menambah pusing pala kita, menambah mumet pala kita? Ya subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencari kebahagiaan dan kebahagiaan itu tidak ada di tempat lain, kebahagiaan itu saat kita menjadi orang yang selalu ingat pada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak perlu ragu-ragu untuk mencari kebahagiaan dengan menjadi ahli ingat kepada Allah atau ahli zikir. Karena ini jaminan yang tidak boleh kita ragu-ragu. Jamaah, ketentraman jiwa, kenyamanan jiwa itu milik Allah. Berapa banyak manusia
dengan hartanya yang banyak, dengan jumlah hartanya yang fantastis, dengan tanahnya yang begitu luas, tapi mereka tidak mencapai titik kebahagiaan dan ketentraman yang ada di dalam hatinya. Berapa banyak dengan harta tersebut dia berantem dengan istrinya. Berapa banyak dengan kedudukan yang tinggi dia berantem dengan teman sekantornya. Berapa banyak tanah-tanah yang kita punya, kita bertikai dengan tetangga kita. Allahu Akbar. Percayalah sama Allah. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran, jika kita ingin mencari kebahagiaan, Allah meletakkan kebahagiaan itu hanya dengan mengingat Dia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pasti, pasti, dan pasti, karena ini janjinya Allah. Mulailah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sesosok manusia yang mengingat Allah dengan lisan, yang mengingat Allah dengan hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Ini inti dari mengingat Allah akan menghasilkan ketenangan. Jamaah, ambil contoh sederhana. Jika kita punya harta, harta itu yang kita anggap bisa membuat kita melakukan sesuatu, bisa membuat kita pergi kemana-mana, tapi nyatanya dengan harta tersebut kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Di lain pihak, ada seseorang yang kekurangan harta, ada seseorang yang sangat minim hartanya, tapi dia bisa pergi ke sana ke sini, bahkan bisa bolak-balik ke tanah suci. Bahkan dia bisa makan dengan makanan yang lezat. Jemaah, kebahagiaan hanya dengan mengingat Allah yang dapat menentukan terjadi dan tidak terjadinya sesuatu. Kita berpikir dengan punya harta kita bisa menentukan kita akan jadi bahagia. Ini salah besar. Kebahagiaan itu ditentukan oleh Allah, punya ataupun tidak punya harta, karena Allah yang berkehendak. Allah satu-satunya zat yang menentukan di atas permukaan bumi ini, bukan harta kita, bukan kesehatan kita, bukan ketinggian jabatan kita, tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Allahu tabarakahu wa ta'ala yang menentukan kebahagiaan itu. Jamaah, kita tidak akan pernah bertemu dengan bahagia ketika kita tidak mengikuti konsepnya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita, untuk berupaya, untuk berusaha mencapai kebahagiaan dengan konsep yang telah Allah tawarkan. Sekali-sekali kita tidak akan pernah sampai titik bahagia jika kita tidak menggunakan konsep yang Allah tawarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.